Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil abrar imamil muttaqin nabiyillahi wa habibillahi Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Al-hadirun al-kiram wal hadirat, sahabat muslim dan muslimah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil hamdu wal minnah. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bermuajahah dalam satu tajuk sederhana saja, satu tema yang simpel saja, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tawadhu'. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai insan yang beriman, yang telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, memahami makna ketawaduan adalah sebuah keharusan, karena antara ibadah dengan tawadhu itu enggak dapat dipisahkan. Karena al-ibadah itu sendiri itu diambil dari kata syai'un mu'abbad atau tariqun mu'abbad, jalan yang lepes, pipih, rendah. Sehingga ketika seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nilai paling utama dalam ibadah itu sendiri adalah kerendahan hati, di mana seorang hamba itu merendahkan diri dan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui dirinya sebagai hamba yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha al-ali, al-kabir, al-azim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada seorang hamba untuk hidup di dunia dan sekaligus beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hakikat kehidupan seorang manusia di dunia ini memang untuk menghambakan diri kepada Allah. Nah, penghambaan diri itu sendiri identik dengan kerendahan hati. Sebelum kita membahas lebih lanjut konteks kata at-tawadhu' itu sendiri dalam bahasa Arab, ya, tawadhu' atau yang sering diterjemahkan dengan rendah hati, ya, low profile, itu adalah satu karakter di dalam diri seseorang yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Asfahani ketika beliau menjelaskan tentang makna tawadhu secara bahasa, ya, bukan secara istilah tapi secara bahasa. Itu ridal insani bimanzilatin duna ma yastahiqqah. Ketika seseorang itu rela mendapatkan satu tempat, ya, mendapatkan satu jabatan
mendapatkan satu kedudukan di mana kedudukan, jabatan dan tempat itu lebih rendah dari hak yang dia miliki, maka dia dikatakan telah bersikap tawadhu. Seseorang ya menerima hak, menerima jabatan, menerima kedudukan, ya, menerima level yang itu lebih rendah dari hak yang seharusnya dia dapatkan, maka penerimaan itu disebut dengan istilah tawadhu. Maka hakikat ketawaduan juga demikian. Nah, di samping kata tawadhu itu ada kata yang mirip. Kadang-kadang keduanya bisa berada di satu jalan yang sama dan kadang-kadang berbeda. Ya. Kata itu adalah tazallul. Tawadhu dan tazallul. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Kalau tazallul itu lebih kepada izharu al-ajzi an muqawamati man yatazallalu ilaih. Ketika seseorang itu menampakkan, memperlihatkan ketidakmampuan dirinya menghadapi sosok orang atau sesuatu yang dia merendahkan diri di hadapannya. Jadi seorang itu merendahkan diri di hadapan sesuatu, di hadapan sosok, lalu dia menunjukkan ketidakmampuannya menghadapi orang ini atau sesuatu ini. Ya, saya nggak mampu kalau ngadapin ini. Ya, saya nggak punya kemampuan untuk bisa melawan dan sejenisnya. Itu disebut dengan tadzallul. Sementara at-tawadhu itu fokusnya justru kepada izharu qudrati man yatawadhu lahu. Memperlihatkan, menampakkan kekuasaan-kekuatan dari sesuatu atau sosok yang dia bersikap rendah hati di hadapannya. Ya. Jadi di sini ada satu titik perbedaan tipis di mana tazallul ini seperti ada upaya untuk mengalahkan tapi dia nggak mampu. Itu tazallul. Lalu dia menganggap gua kalah dah sama dia, nggak mampu ngadepin dia, itu namanya tazallul. Tetapi kalau tawadhu adalah mengakui kehebatan, kekuatan, kelebihan dari sosok atau sesuatu yang dia bersikap tawadhu kepadanya. Nah, dalam hal ini makanya yang namanya tawadhu itu bisa dilakukan di hadapan sesama makhluk dan tentunya bisa bahkan wajib dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketawaduan seseorang di hadapan sesama hamba itu adalah dalam konteks bersikap rendah hati. Ya, setiap kali kita mengakui kelebihan orang lain dari diri kita dalam satu hal, itu berarti kita bersikap tawadhu. Meskipun perasaan kita itu belum tentu benar adanya. Bisa jadi kita sebenarnya lebih mampu dari dia. Tapi ketika kita merasa dia lebih bagus dari saya, bahasa Arabnya lebih pintar dari saya, ya, kemampuannya lebih tinggi dari saya. Meskipun kenyataannya nggak demikian, perasaan dia yang semacam itu disebut dengan perasaan tawadhu. Adapun di hadapan Allah adalah satu kewajiban bagi seorang hamba untuk izharu quwwatin ala quwwah. Mengakui Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan di atas segala kekuatan. Kekuasaan di atas segala kekuasaan. Itulah yang digambarkan oleh seorang hamba. Anta malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhil man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini bentuk ketawaduan hakiki seseorang di hadapan Allah. Anta malikul mulki tu'til mulka liman tasha. Engkau memiliki kekuasaan dan engkau memberikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, mengambil kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau bisa memuliakan siapapun yang engkau kehendaki, menghinakan siapapun yang engkau kehendaki. Ini ungkapan salah satu manifestasi ketawaduan seorang hamba di hadapan Allah. Makanya man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Orang yang bersikap tawadhu kepada Allah, baik tawadhu di hadapan sesama makhluk maupun ketawaduan hakiki di hadapan Allah, Allah justru akan mengangkat derajatnya. Orang yang bersikap tawadhu di hadapan sesama,
ya, Allah akan mengangkat harkatnya. Ya, Allah akan mengangkat harkatnya. Karena hakikat harkat seseorang itu bukan dalam tahap pengakuan. Makanya orang yang selamat di antara 73 golongan itu bukan yang mengaku kan, tapi man kana ala mislima ana alaihi al-yaum wa ashabi. Orang-orang yang betul-betul mencontoh, meneladani, menapak tilas peri kehidupan aku, Nabi dan para sahabatku pada hari ini. Secara keyakinan, secara ibadah, secara akhlak. Siapa yang mengikut kehidupan kami, itulah yang selamat. Jadi di dalam hadis ini tidak dikatakan siapa yang ngaku, karena setiap orang bisa ngaku. Ya. Tetapi orang yang betul-betul mengikut dan meneladani. Nah, kembali kepada persoalan. At-tawadu' itu sendiri merupakan sifatun min sifati ibadillahis shalihin. Salah satu di antara karakter yang paling menonjol dari hamba Allah yang soleh. Ya. Ini karakter yang paling menonjol. Sampai digambarkan di dalam Al-Quran. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah itu adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh ketawaduan. Ya, haunan di sini mutawadhi'in, mukhbitin. Mereka berjalan dengan penuh ketawaduan, ala sakinatin wa waqar, ya, dengan menjaga wibawa, dengan menjaga kehormatan, tapi tidak bersikap sombong di hadapan sesama. Itu berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan kalau di tengah jalan mereka ditegur, dicaci maki sama orang yang enggak berilmu, yang enggak tahu, ya, dia melakukan kebaikan disalahin, dia mau menegakkan kebenaran malah dicaci maki, ya. Dia mau mewartakan agama Allah Subhanahu wa taala malah dianggap sesat. Nah, kalau dia itu dicaci maki, dicerca oleh orang-orang yang belum mengerti, dia akan mengucapkan salama. Ini digambarkan oleh Imam Ibnu Katsir, yang dimaksudkan dengan salam adalah kalamun yaslamu bihi qailuhu min adzabillahi wa ghadabihi. Ucapan yang apabila diucapkan seseorang, dia yakin dengan ucapan itu dia akan selamat dari azab dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ketika dia disikapin jelek sama sesama makhluk, sesama manusia, dia akan bersikap dan mengucapkan kata-kata yang menurut dia paling selamat. Ya, enggak caci balas mencaci lagi, meskipun dalam kontak percakapan di mana dia sudah diperbolehkan membalas cacian, seperti yang ada dalam hadis Muslim. Ya, orang yang dicaci tiba-tiba, ya, kemudian secara tanpa sadar, secara refleks dia membalas cacian tersebut, maka dosa itu ditanggung oleh yang pertama kali mencaci. Tetapi dijelaskan oleh Imam Nawawi, seandainya dia menahan diri dan bersabar, itu lebih baik. Ya, jadi hamba Allah yang rendah hati ini adalah dalam konteks yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di sini. Sekalipun dia berhak untuk balas mencaci, dia tetap menahan diri. Susah. Ya, maka digambarkan inilah karakter hamba-hamba Allah yang saleh. Demikian juga banyak di dalam Al-Quran perintah kita untuk bersikap rendah hati. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Dalam ayat yang lain, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Hendaknya engkau merendahkan sayapmu di hadapan orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain dikatakan, hendaknya engkau merendahkan sayapmu di hadapan orang-orang beriman yang mengikuti jalanmu. Perintah ini pertama kali disampaikan dan diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi meskipun Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul, punya derajat yang tinggi di hadapan Allah, tapi beliau diperintahkan oleh Allah untuk merendahkan sayapnya di hadapan
orang-orang yang beriman. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Wa khafdul janah ibaratun 'anit tawadhu. Merendahkan sayap dalam bahasa Arab ini merupakan ungkapan yang menunjukkan kerendahan hati atau ketawaduan. Jadi konon ungkapan ini diambil dari kebiasaan burung, yang kalau burung itu seekor betina, ketika datang anak-anaknya menghampiri dirinya, dia akan merendahkan sayapnya, kemudian memeluk anak-anak itu dengan sayap tersebut, sehingga si anak merasa nyaman dan tentram di keharibaannya. Nah, ini yang diambil sebagai simbolisasi dari ketawaduan. Jadi kita bersikap tawadu itu merendahkan sayap seperti seekor burung betina yang menyambut kehadiran anak-anaknya. Tentunya dia menyambut kehadirannya dengan penuh kasih sayang, dengan kehati-hatian, dengan perlindungan. Begitulah sikap ketawaduan kita terhadap orang-orang yang beriman. Ya, ini digambarkan juga dalam banyak ayat dengan gambaran yang berbeda. Seperti may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Apabila ada orang yang murtad di antara kaum muslimin, maka Allah akan menggantinya dengan sekelompok orang yang mereka saling mencintai. Ya, azillatin 'alal mu'minin, aizzatin 'alal kafirin. Yang mereka punya dua karakter. Karakter pertama, saling kasih sayang dan tawadu antara sesama orang yang beriman. Lalu bersikap tegas, ya, dan keras di hadapan orang-orang yang kafir dan menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat tawadhu ini menjadi sifat khusus. Ya. Sehingga asal daripada sikap seorang mukmin dengan saudaranya adalah saling menghormati. Ya, saling bersikap rendah hati. Meskipun dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar sekalipun, kerendah hatian itu atau kerendahan hati tetap harus dijaga oleh seorang mukmin ketika berhadapan dengan orang-orang yang beriman. Inilah yang sering dinasihatkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengucapkan ini bukan sekali, berkali-kali, bahkan dengan uslub yang berbeda-beda. Suatu ketika beliau mengatakan bahwa hendaknya kita menghadapi orang-orang yang berbuat maksiat bukan seperti menghadapi seorang penjahat, tetapi menghadapi orang yang sedang salah jalan dan kita berlapang hati untuk menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Kalau kita ngelihat orang salah jalan, nyasar, orang buta misalnya salah jalan, itu kira-kira sikap kita gimana? Pasti kita akan mendatangi dia dengan pelan, dengan hati-hati kita tunjukkan jalannya. Gak mungkin kita bentak-bentak ya. Ya, blow on lu. Ya. Gak mungkin ya. Karena orang ini sedang salah jalan. Justru kita akan mengatakan ucapan di mana ucapan ini kita harapkan dia akan ngerti dan paham serta mau ngikutin. Maaf Pak ya, jalannya ternyata salah. Begitulah kira-kira yang digambarkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Begitu juga dalam ungkapan yang lain beliau mengatakan kita tidak boleh mengecam orang-orang yang berbuat maksiat karena kemaksiatan mereka. Karena kalau kita sering mengucapkan itu, bisa jadi kita akan diuji dengan kemaksiatan yang sama sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ucapan beliau itu nukilan dari sebagian ucapan ulama ussalaf, ya. Jadi beliau juga sering mengingatkan para thalabatul ilmi untuk bersikap tawadhu kepada sesama orang-orang yang beriman. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auha ilayya an tawadhu. Allah memberikan wahyu kepadaku untuk senantiasa engkau bertawadu satu terhadap yang lainnya. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabgha ahadun ala ahad. Sehingga tidak muncul dua kejadian yang tidak seharusnya terjadi pada diri seorang muslim. Yang pertama, sikap selalu membanggakan diri di hadapan orang lain. Ya, siapa dulu saya, ya. Membanggakan dirinya di hadapan orang lain, saling membanggakan diri di hadapan orang lain. Karena kalau kehidupan itu diisi dengan saling membanggakan diri, itu nggak nyaman.
Ya. Yang ada hanya akan terjadi saling benci satu terhadap yang lain. Yang satu membanggakan dirinya, yang lain mengatakan, belum apa-apa itu mah, gua lebih dari dia. Nanti yang lain mengatakan, itu mah belum apa-apa lagi. Dan seterusnya. Yang terjadi adalah apa? Saling benci satu terhadap yang lain. Padahal orang-orang yang beriman harus saling cinta satu terhadap yang lainnya. Dan yang kedua, la yabgha ahadun ala ahadin, sehingga enggak ada seseorang yang menzalimi orang lain. Nah, ini sering dijelaskan oleh para ulama. Jadi kecenderungan orang menzalimi orang lain kan ketika dia merasa berada di posisi yang punya kuasa, kan gitu ya. Kan konteksnya begitu. Majikan zalim kepada pembantu, ya, terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Ini biasanya terjadi pada apa? Pada orang yang dianggap dia punya kuasa. Makanya kebanyakan kekerasan rumah tangga itu ya orang tua misalnya terhadap anaknya. Nanti suami terhadap istrinya. Ada juga enggak ya yang kekerasan dalam rumah tangga tapi istri terhadap suaminya? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Ya. Umumnya suami terhadap istri, tapi ada enggak ya yang terjadi kebalikannya? Ada. Nah, itu di barisan apa namanya? Suami-suami takut istri itu. Ya. Dalam arti yang sesungguhnya, saya sering mengatakan bahwa suami takut istri itu kata yang ambigu gitu ya. Jadi kebanyakan umumnya bukan suami takut istri, tapi suami sayang istri. Ya. Jadi rasa sayang yang berlebihan itu jadi implementasinya seperti rasa takut. Ya. Kan gitu ya. Ini pembelaan tuh para suami ya. Tapi takut dalam arti sesungguhnya ada istri yang dia punya kuasa. Dan biasanya itu di konteks apa namanya, seorang istri memang punya kedudukan dan kuasa yang lebih dari suami. Suami yang ketika menikah dengan istrinya, misalnya justru istrinya yang kaya raya, istrinya yang apa namanya punya kedudukan jauh lebih tinggi dari dia dan lain sebagainya. Akhirnya segala sesuatu diatur. Bisa terjadi kekerasan, bisa, bahkan sampai ke tingkat fisik, bisa. Ya, tapi konteksnya adalah ketika itu terjadi berarti yang menzalimi ini kan dia merasa dirinya punya kuasa lebih. Intinya begitu. Ya. Maka jangan seseorang itu saling membanggakan satu terhadap yang lain dan jangan menzalimi satu terhadap yang lain. Karena kezaliman itu terjadi ketika seseorang merasa dirinya punya kuasa atas diri orang lain. La haula wala quwata illa billah. Nah, kita kembali ya kepada persoalan itu, salah satu di antara hadis Nabi. Lalu di sana ada satu hadis dan ungkapan di mana hadis ini diriwayatkan secara marfu dari Nabi SAW, tapi fi sanadihi maqal, ada persoalan dalam sanadnya. Waruwiya sahihan, tapi diriwayatkan secara mauquf, artinya bukan ucapan Nabi. Secara sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Lafalnya ada dua. Kalau lafal Aisyah radhiyallahu taala anha, innakum taghfaluna an afdalil ibadah at-tawadhu. Sesungguhnya kalian sering melalaikan, mengabaikan satu ibadah yang paling mulia. Jadi banyak orang beribadah tapi ibadah ini sering ditinggalkan, padahal ini ibadah yang paling mulia. Apa itu? At-tawadhu, kerendahan hati. Ya, kalau dalam lafal yang marfu dari Nabi, innakum tughfiluna afdalal ibadah. Jadi secara konkret riwayat ini memang sahih, ya. Ya, riwayat ini sahih, minimal adalah merupakan ucapan dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang menjelaskan tentang satu ibadah. Dan kalau seorang sahabat, apalagi dia ada salah satu di antara ummahatul mukminin, berbicara tentang makna ibadah, tentunya dia tidak akan berbicara atas namanya pribadi tanpa dia mendengar penjelasannya dari Rasulullah SAW. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Sehingga dalam konteks yang semacam ini, sering para ulama mengatakan hadza haditsun mauquf fi darajati marfu'. Ini hadisnya mauquf, hanya ucapan sahabat, tapi punya nilai yang sama dengan hadis yang marfu dari Nabi SAW. Banyak di antara kita yang melalaikan ibadah yang paling mulia. Ibadah itu adalah tawadhu.
Di sini ada dua sisi pandangan. Yang pertama adalah bahwasanya yang dimaksudkan tawadu ini adalah muatan dalam ibadah. Karena muatan yang terpenting di dalam ibadah itu adalah ketawaduan. Muatan yang paling penting dalam ibadah itu adalah ketawaduan. Kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau ini hilang, inti daripada ibadah sudah hilang. Ya, itulah makanya posisi yang terbaik pada diri manusia adalah ketika dia sedang bersujud. Karena pada saat itu dia merendahkan posisinya serendah-rendahnya di hadapan Allah. Meletakkan bagian tubuh yang paling mulia yaitu wajah langsung di atas bumi. Maka fa'akthiru fihi du'a, perbanyaklah berdoa ketika kita bersujud. Begitu kan disebutkan di dalam hadis-hadis sahih. Karena itu adalah posisi seorang hamba yang paling mulia. Karena itu posisi dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang paling relevan menunjukkan ketawaduan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasjud waqtarib, maka sampai kata salat itu sering digambarkan dengan kata sujud. Bersujudlah artinya salatlah. Idza dakhala ahadakumul masjidah falyasjud rak'atain. Dalam hadis begitu ya. Apabila seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, hendaknya dia bersujud 2 rakaat. Maksud sujud sini apa? Salat. Karena posisi paling monumental di dalam ibadah salat itu sendiri adalah posisi bersujud. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diungkapkan oleh Aisyah di sini sekali lagi dalam makna yang pertama bahwa inti muatan paling utama dalam ibadah itu adalah ketawaduan. Makna yang kedua makna ini sama-sama sahih ya. Dua makna ini sama-sama sahih. Makna yang kedua adalah ada bagian bentuk ibadah yang memang tersendiri yaitu sikap tawadu. Bukan hanya yang merupakan muatan dari setiap ibadah, tidak. Tapi bersikap tawadu sebagai bentuk ibadah tersendiri. Jadi ketika seseorang bersikap tawadu di hadapan sesama kaum mukminin, itu dia beribadah di hadapan Allah. Karena dia melakukannya itu karena Allah. Ya, ketika seseorang itu bersikap tawadu dalam kehidupan sehari-hari, dia sedang beribadah kepada Allah meskipun orang melihatnya tidak sedang beribadah. Betul ya? Sikap tawadhu dia itu adalah ibadah. Karena ibadah itu ada yang bersifat lahiriah, ada yang bersifat batiniah. Ada yang dilakukan dengan anggota tubuh, ada yang dilakukan dengan hati. Nah, ketawadhuan ini lebih banyak saya katakan dilakukan dengan hati. Nah, sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Imam Ibnu Qayyim menjelaskan wa in kana tawadhu'u fi aslihi min ibadatil qalb. Meskipun pada hakikatnya ketawaduan itu asalnya adalah ibadah hati. Ya. Tetapi ketawaduan ini juga tampak pada perilaku lahiriah. Jadi orang yang tawadu itu lebih mudah bersikap waqar, sakinah, tenang, wibawa. Makanya tenang wibawa ini ada yang bisa dibikin-bikin, ada yang tidak gitu loh. Ada yang bisa dibikin-bikin, ada yang tidak. Ada yang sekadar jaim ya, jaga image ya. Kalau di hadapan orang tertentu, di tempat tertentu bersikap seolah-olah wibawa ya, tapi kalau di luar itu kelihatan aslinya ya. Nah, konteksnya begitu. Nah, jadi ketawaduan ini secara tanpa sadar akan melahirkan sikap tadi sebagai bagian dari karakter. Kemudian al-lutfu ma'al ghair, bersikap lembut kepada orang lain, santun kepada orang lain. Ini juga manifestasi dari ketawaduan. Ya. Jadi kalau orang yang enggak tawadu, hatinya sombong, dia susah bersikap lembut kepada orang lain. Karena dalam pandangannya itu setiap melihat orang, bawaannya ngelihat kesalahan aja. Ya. Setiap melihat orang lain, dia nganggap keburukan saja. Sehingga dia susah bersikap lembut kepada orang lain. Wa husnul ta'amul, kemudian melakukan ada pergaulan secara baik. Mengucapkan kata-kata yang tidak kasar dan sejenisnya. Nah, ini manifestasi lahiriah dari ketawaduan. Jadi kita catat di sini,
itu bukanlah ketawaduan, tapi manifestasi yang lahir dari ketawaduan. Ketika ada orang berkata lembut, apakah bisa dikatakan dia tawadu? Bisa iya, bisa enggak. Sekali lagi ya. Nah, karena ada sikap lembut yang hanya sekadar disetel saja. Ya. Seolah-olah orang itu lembut padahal hakikatnya tidak. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah dengan tawadu inilah yang paling banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Setidaknya saya sering mengatakan ibadah yang paling sering diabaikan untuk dipelajari dan diamalkan. Ya, karena tawadu ini nggak bisa datang tiba-tiba. Dia perlu dipelajari, perlu dibiasakan sehingga menjadi karakter di dalam diri kita. Ya, jadi banyak orang belajar untuk pintar, belajar untuk hafal, belajar untuk mahir. Tetapi sedikit orang yang belajar untuk bisa menjadi tawadu. Betul nggak? Ya. Belajar untuk pintar, belum hafal Quran, hafal. Tahsin, kurang bagus makhrajnya, belajar. Kurang mahir, belajar. Kurang pintar, belajar. Nggak bisa ngomong di depan publik, belajar. Tapi sedikit orang yang sadar dia perlu belajar untuk menjadi tawadu. Karena sekali lagi ini nggak bisa datang tiba-tiba ya. Setiap kita juga perlu belajar mengaplikasikan sikap ketawaduan ini di dalam diri kita. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu banyak nukilan dari para ulama ussalaf tentang keutamaan dari sikap tawadu ini. Ya. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah mengatakan, kita menjadikan ya atau melihat al-karama ya, kunna nara al-karama, kita melihat, fi riwayatkan kunna naj'alu ya, al-karama itu naj'al yang dimaksud di sini artinya melihat, memandang. Kita melihat, memandang al-karama, sifat karam itu fit taqwa, di dalam ketakwaan. Wal ghina fil yakin, sikap kaya itu di dalam keyakinan. Wasyarafa fit tawadu, sifat syaraf itu di dalam tawadu. Nah, di sini saya sekaligus mau menunjukkan perbedaan antara kata karom dengan syaraf. Karom dengan syaraf itu kalau diterjemahkan sering sama-sama diterjemahkan dengan kemuliaan atau kehormatan. Terjemahannya sama. Tapi dalam bahasa Arab penggunaannya beda. Karom, tadi dikatakan kami melihat, ya, kami melihat sifat al-karom itu pada ketakwaan. Jadi karom itu adalah kemuliaan, syaraf juga kemuliaan. Tapi bedanya adalah syaraf itu kemuliaan yang lebih bersifat abstrak, di mana kebanyakan orang mungkin nggak bisa melihat kemuliaan tersebut. Dia hanya bisa dilihat hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan syaraf. Syaraf itu kemuliaan di mana sebagian besarnya bisa tampak di hadapan makhluk. Itu namanya syaraf. Ya. Jadi dikatakan di sini al-karam, kalau kita mau melihat kemuliaan yang hakiki itu ada dalam ketakwaan. Nah, yang namanya ketakwaan ini yang paling bisa melihat siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma ngelihat orang sholat belum tentu bertakwa. Ngelihat ada orang berinfak pasti bertakwa atau enggak? Belum tentu. Ngelihat ada orang berjihad sekalipun, apakah orang berjihad pasti dia bertakwa? Belum tentu. Karena ada orang berjihad nanti masuk neraka. Ada orang alim mengajarkan ilmu masuk neraka. Ada orang banyak sedekah masuk neraka. Kan hadisnya jelas. Ya. Jadi artinya yang namanya kemuliaan takwa ini kemuliaan hakiki. Jadi kalau kita mau melihat, kalau terjemahan yang tepatnya mungkin begitu ya. Kita melihat kemuliaan yang hakiki itu adalah pada ketakwaan. Dan kita akan melihat kekayaan itu pada keyakinan. Kekayaan sesungguhnya pada keyakinan. Ini baru tadi malam ya. Saya nyampaikan sesuatu ya. Seseorang ya. Jadi kalau kita menempatkan diri kita selalu kekurangan, ya hidup kita akan kekurangan. Ya.
Jadi kalau kita mendapatkan satu tanggung jawab apapun, pasrahkan diri kepada Allah. Pandanglah tanggung jawab ini adalah sesuatu yang akan membukakan karunia buat saya, termasuk karunia rizki. Allah akan bukakan pintu rizki dari arah yang tidak kita sangka. Ya, ada orang nikah punya istri, dalam pikirannya wah ini beban hidup nih, udah susah hidupnya. Tapi ini teman hidup saya yang akan membukakan pintu rizki buat saya. Lahir anak satu, insya Allah terbuka pintu rizki lagi. Kekayaan itu akan datang berdasarkan keyakinan. Itu yang dimaksud di sini. Ya. Jadi keyakinan kita menempatkan Allah inda dhanni abdi hibi. Kalau dalam hadis ana inda dhanni abdi. Allah berfirman, aku akan mengikuti persangkaan hambaku saja. Kalau kita menganggap Allah menyusahkan kita, itu yang terjadi. Kita akan hidup susah. Tapi Allah mau memberikan anugerah nih kepada saya. Itu yang akan terjadi. Nah, termasuk tadi yang diwartakan ya sebelum kajian. Saya juga ini baru balik ya dari mana? Dari Aceh. Insya Allah besok saya berangkat. Rencananya hari ini. Tapi beberapa hari yang lalu komunikasi ternyata ini jadwal saya. Seharusnya hari Senin ini saya berangkat lagi. Tapi kita jadwalkan jadi besok baru saya akan berangkat lagi. Ya, ya alhamdulillah secara alami terjadi. Saya juga nggak pernah meniatkan diri pada awalnya untuk menjadi seorang relawan ya. Tapi waktu itu terjadi secara alami saja. Saya tinggal di Sukoharjo, terjadi gempa waktu itu di Jogja. Akhirnya saya bawa Kawasaki ya, motor Kawasaki itu ya. Itu sama istri dan satu anak kita menerobos ke Jogja. Jadi orang pada lari keluar dari Jogja, kita masuk ke Jogja. Pak, ini orang ini lagi gempa Pak. Ya. Nah, masalahnya saudara kita ada di sana dan nggak bisa dihubungin. Begitu sampai di Jogja kita lihat orang udah pada tidur di atas lapangan semua. Tengah jalan kita lihat orang pada nangis segala macam. Jadi pada saat itu tanpa sadar akhirnya kita jadi relawan ya. Kita menjadi relawan karena memang tuntutan kebutuhan pada waktu itu saudara-saudara kita sedang tertimpa. Maksudnya, bahkan waktu itu tempat kita dijadikan penampungan. Ini agak sedikit ngingkang ya, menyimpang sedikit pembahasan ya. Tapi ini penting ya. Loh, menjadi relawan itu salah satu bagi saya melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih tawadhu ya. Kadang-kadang kita dapat cobaan sedikit, waduh berat. Begitu menghadapi orang yang mendapatkan cobaan jauh lebih berat, kita sadar cobaan dari Allah untuk kita belum apa-apa. Ya, jadi waktu itu akhirnya saya sendiri gitu masak untuk para relawan ya. Jadi ada dititipkan istri-istri dan anak-anak ya, karena suami-suaminya sedang sibuk menghadapi masalah di tempat gempa di Jogja. Istri-istri dan anaknya dititipin di pondok tempat saya tinggal. Jadi kita masakkan makanan, memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka dan lain sebagainya. Itu secara tanpa sadar. Kemudian ketika saya tinggal di Kota Magelang, saya sering mengisi di satu daerah namanya Serumbung, itu tempat paling banyak. Ada 80.000 pengungsi lebih ya. Kalau Jogja itu kan 20.000. Ya, kalau Serumbung dan sekitarnya itu pengungsi sampai 80.000 waktu itu. Saya sering ngisi kajian di sana, ternyata erupsi Merapi di situ. Ya, saya sama istri itu langsung bawa mobil tua itu ya. Kalau tadi Kawasaki, sekarang mobil Hijang ya. Mobil Hijang. Itu mobil sampai melingkar-melingkar gini. Oh, di perjalanan karena jalan di atas debu vulkanik ya, abu vulkanik yang udah bercampur dengan air. Ya itu ya. Bahkan waktu itu saya dan anak-anak saya, istri, anak, ini masih kecil waktu itu, kita sempat diombang-ambingkan sama. Jadi kita keluar dari Pagar Sari ketika orang-orang sudah pulang ke rumahnya lagi. Jadi udah bukan di pengungsian, kita datang lagi ke tempat mereka ini, menyampaikan bantuan lanjutan. Pas pulang dari sana, jalan rayanya berubah jadi sungai. Anak saya masih ingat ya, air. Nah, saya baru tanya anak saya, masih ingat gak waktu kejadian itu? Masih, kata dia. Nah, jadi udah kita pasrah saja, mobil itu dibawa sama air. Naik turun lagi, naik turun gini, sampai akhirnya menjejak aspal, klek. Saya nyalain, ternyata nyala, alhamdulillah. Ya, kemudian gempa Padang, tempat di mana saudara-saudara saya berasal, orang tua saya berasal, juga kampung istri saya di daerah sana terjadi gempa. Akhirnya saya ke sana juga waktu itu.
Nah, jadi ada beberapa kejadian yang memang dekat dengan kehidupan, makanya akhirnya saya secara alami menjadi. Kan setelah itu ada gempa Lombok, alhamdulillah saya jadi relawan juga, di Palu juga demikian. Kalau dekat biasanya saya masih ajak anak-anak saya sama istri, ya. Kemarin juga di Cianjur di salah satu momentum saya ajak juga. Cuman mereka saya taruh di tempat menginap, saya yang pergi ke lapangannya. Ya, jadi konteksnya sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pembahasan. Jadi ketika kita bersikap yakin, maka kekayaan itu akan datang. Kekayaan dalam makna yang hakiki, bukan harus banyaknya harta. Tapi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Kemudian yang terakhir asyaraf. Syaraf ini kemuliaan juga. Tapi syaraf ini lahiriannya kelihatan. Maka syaraf itu dalam sikap tawadu. Nah, sikap tawadu ini sikap yang terlihat secara lahiriah. Sehingga orang yang mulia dengan sikap tawadunya akan langsung kelihatan di hadapan sesama makhluk. Orang sombong kan akan kelihatan. Orang yang rendah hati juga akan kelihatan. Ya, jadi makanya disebut dengan apa? Syaraf. Karena manifestasi lahiriahnya itu kelihatan banget. Sementara karom itu banyak hal yang tidak kelihatan. Sehingga karom ini saya terjemahkan dengan apa? Kemuliaan hakiki. Kalau syaraf mungkin kita terjemahkan dengan kemuliaan tak kehormatan. Nah, ini konteks yang dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian banyak ungkapan dari para ulama juga yang menjelaskan tentang hakikat daripada ketawaduan. Di antaranya misalnya Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi menjelaskan begini. Bahwa at-tawadu an takhruja. Maaf, bukan Imam Nawawi, saya koreksi. Hasan Al-Basri ya. Imam Hasan Al-Basri. Maaf ya, kalau udah dicatat, catatannya dihapus ya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan at-tawadu'u an takhruja min manzilika. Tawadu itu adalah ketika kamu keluar dari rumah kamu. Wala talqa ahadan. Setiap kali kamu melihat seseorang, illa ra'aita lahu alaika fadla. Setiap kali kamu melihat orang, kamu pasti akan melihat kelebihan orang itu dibandingkan kamu. Catat baik-baik di sini ya. Hakikat ketawaduan ya menurut Imam Hasan Al-Basri adalah ketika kamu keluar rumah dan setiap kali kamu melihat orang, kamu pasti akan melihat kelebihan orang itu dibandingkan diri kamu. Kalau kita udah bisa bersikap kayak gini, baru kita tawadu. Susah gak? Susah apa enggak? Ya susah, kecuali bagi yang diberi kemudahan oleh Allah. Gak gampang. Karena kecenderungan orang itu selalu siapa dulu, itu selalu menjadi sikap dasar manusia. Kalau kita melihat ada orang baik, pasti yang kita tunggu-tunggu salahnya. Ya, yang kita tunggu-tunggu jeleknya. Ternyata ustadz bisa gitu juga ya. Ternyata orang yang bercadar bisa gitu juga ya. Ternyata orang yang ngaji kayak gitu juga ya. Jadi kalau ada orang baik ditunggu jeleknya. Ada orang berbuat benar ditunggu salahnya, biasanya kayak gitu ya. Kalau ngelihat orang lain pasti yang pertama kali dilihat kelebihan kita dibandingkan dia. Emang sih dia lebih rajin ngajinya dari saya. Tapi kalau sedekah masih banyak saya. Kelebihan sayanya daripada dianya. Kelebihan ngaji dia nggak kelihatan, kelebihan sedekah kita yang kelihatan. Padahal juga belum tentu loh. Kan banyak orang sedekah tapi nggak kelihatan. Ya kan? Dia memang bagus, dia memang pintar, tapi kalau soal itu saya lebih daripada dia. Biasanya seperti itu. Nah, inilah kenapa ketika ketawaduan menjadi satu karakter, sifat dan ibadah yang sering diabaikan orang. Padahal seharusnya kan kita melatih diri. Kita tahu nih, ketawaduan yang sebenarnya kalau kita melihat orang, siapapun, kita akan lihat kelebihan dia di hadapan kita. Wah, ketemu teman udah lama nggak ngaji. Ini orang memang jarang kali ngaji ya. Tapi kok salatnya rajin dia dari saya ya. Kok akhlaknya bagus dia dari saya. Jadi langsung menemukan sisi baiknya dia dibandingkan kita. Nah, ini perlu belajar. Saya katakan perlu belajar dan perlu membiasakan diri.
Begitu di hati kita mengatakan si fulan begini, coba langsung cari kebaikan dia. Itu cara melatihnya. Begitu hati kita mengatakan begini, langsung cari kebaikannya. La haula wala quwata illa billah. Ada orang yang susah, nggak ada yang nolong. Kemudian hanya ada satu orang yang nolong. Tapi orang ini nolong dengan segala kekurangan. Saking kekurangannya, mungkin dia ditaruh di tempat tidur nggak layak. Ya, mungkin dia dikasih makan makanan yang nggak pantas. Karena orang ini memang kurang mampu. Ya, kita cuma bisa bilang kasihan banget ya orang itu. Kalau nggak bisa ngerawat, nggak usah ngerawat deh. Ya, nah biasanya kan gitu ya. Masa orang itu loh, ya umur dia di atas 40 tahun dikasih makan kayak gitu, kasihan banget ya. Kita yang biarin dia. Nggak ditolong, nggak dia apa-apa. Begitu ada orang nolongnya kurang, langsung kita kritisi kan kita gitu ya. Sama yang terjadi sekarang. Nah, ini sekalian mewakili ini para relawan ya. Dan keadaan di sana. Jadi apa yang tersebar, saya juga nggak banyak ngikuti media sosial secara detail ya. Hanya bagian yang penting bagi saya saja baru saya lihat ya. Tapi di sebagian yang terlihat itu ada sudut pandang yang kadang-kadang berlebihan. Nggak selamanya yang dipandang di sana itu sejelek yang kita kira atau sebagus yang kira-kira. Kalau dikatakan sampai mereka tidak diperhatikan sama sekali, ya, bantuan sama sekali tidak. Ya, kalau masih kurang effort kita akui ya. Tapi sekurang yang digambarkan di dalam media sosial enggak juga. Ya. Di sana banyak dari angkatan darat segala macam yang kerja ya, sampai berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak biasa kita lihat ya. Itu dilakukan mereka di sana. Ya, kemudian orang menyusup ke berbagai tempat. Ya, bantuan-bantuan dari pusat maupun dari swasta juga banyak masuk. Cuma sekali lagi medannya memang tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak tempat-tempat yang memang nggak bisa, belum sampai detik ini belum bisa ditembus. Ya, pusat lokop Aceh Timur itu masih belum bisa kita tembus. Saya baru bisa kemarin sampai ke pinggirannya, belum bisa masuk juga sampai ke tengahnya. Wallahu alam hari ini apakah sudah bisa atau tidak. Ya, Tamiang kita tahu baru terbuka, kalau nggak salah 4 atau 5 hari di sana baru terbuka. Jadi makanya ketika terbuka saya buka status, alhamdulillah Tamiang sudah terbuka bisa masuk. Tapi Tamiang terbuka itu bukan seluruh Tamiang. Banyak daerah dari Tamiang itu yang masih belum bisa ditembus. Ada yang harus melewati sungai, ada yang jalannya memang rusak. Jadi yang terbuka itu hanya pintu dari luar ke Tamiang. Itu saja. Bukan Tamiangnya sudah terbuka secara utuh. Sehingga ketika ada orang yang belum mendapatkan bantuan sama sekali, itu kebanyakan memang yang belum bisa ditembus, bukan orang yang nggak mau membantu ke sana. Bukan bantuan yang nggak ada dan nggak sampai ke sana. Jadi konteks pandangan berlebihan tadi juga nggak layak ya. Kita seolah-olah tidak menghargai orang yang mengorbankan banyak hal untuk datang ke sana. Ya, bantuan-bantuan yang sudah begitu banyak yang mengalir ke sana. Ya, itu kita nggak tahu kalau dihitung sudah berapa yang digelontorkan di sana. Kemudian ketika melemparkan makanan segala macam di tempat di mana helikopter nggak bisa mendarat, kemudian makanan akhirnya rusak dan sebagainya, itu kan juga satu hal yang terkait dengan medan yang berat. Jadi hal-hal yang semacam itu juga jangan dipandang secara terlalu sinis, gitu ya. Kalau kita bisa bantu, bisa dengan harta, nggak bisa dengan harta dengan doa. Kalau kita bisa dengan tenaga ke sana, kita ke sana. Cuman jangan terlalu menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh seolah masih main-main, masih separuh. Ya, termasuk yang dilakukan oleh pemerintah kita. Ya, saya nggak setuju kalau dikatakan pemerintah kita belum melakukan apa-apa. Ya, sampai muncul banyak ini gara-gara pemerintah membatasi, ya, tidak langsung menyebut ini sebagai bencana nasional sehingga la haula wala quwata illa billah. Ya. Pada konteks dahulu bencana Aceh disebut bencana nasional itu tsunami. Apakah perjalanan sampainya bantuan ke mereka itu lempeng-lempeng aja? Siapa bilang?
Ya, kita yang di lapangan tahu. Ya, terjadi manipulasi, terjadi ini segala macam, pelarian barang bantuan. Kalau di Aceh saya memang belum langsung, tapi saya dengar dari banyak di antara mereka. Tapi pada waktu terjadi gempa di Jogja, saya melihat secara langsung manipulasi di lapangan dan lain sebagainya. Siapa bilang ketika sudah ditetapkan bencana nasional berarti bantuan akan berlangsung banyak dan aman-aman saja? Siapa bilang? Ya. Akhirnya sebagian besar bahkan seluruh ya perbaikan tempat-tempat utama di Aceh itu emang dari dana pemerintah 100%. Dana-dana yang dari luar itu yang tadinya untuk dibagi-bagikan justru banyak diantaranya nggak kelihatan. Ya, dulu saya pikir bantuan yang 1 triliun lebih dari Liga Inggris, sekian triliun dari saya masih hafal ya. Liga Inggris itu membantu 1, sekian triliun untuk Aceh. Liga Inggris ya. Sepak bola, klub sepak bola. Nah, kemudian Arab Saudi, ya, kemudian Jepang dan lain sebagainya itu saya pikir itulah dana yang akan digunakan untuk membangun Aceh. Ternyata yang dibuat membangun adalah dana pemerintah. Dana yang lainnya itu larinya kemana? Ya, nah sekali lagi kalau kita mau bahas akan banyak sekali. Ya, jadi konteksnya kita jangan mudah menyalahkan satu pihak, baik itu pemerintah maupun orang-orang yang ada di sana. Ya. Insya Allah teman-teman juga di kalangan relawan, baik dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan swasta, baik dari badan tertentu maupun relawan mandiri, insya Allah sudah berusaha semaksimal yang mereka lakukan. Ya, semaksimal yang mereka lakukan. Dulu ketika di Padang, ya ada satu daerah nyebrangin Maninjau itu belum bisa karena harus pakai perahu. Ya, itu bantuan saya sampaikan pakai perahu. Saya nyebrang pakai perahu bareng sama orang-orang dari kalangan Buddha itu, pakaian-pakaian Buddha itu. Jadi belum ada orang masuk ke sana. Dan masuk ke sana. Karena memang bisa ke sana sampai pakai perahu. Sekali lagi, kan itu butuh proses gitu loh. Yang semacam itu butuh proses dan setiap yang ada di sana juga berusaha. Ya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jadi agak banyak ini bicara tentang tentang ini karena ini konteksnya juga relevan dengan apa yang kita bahas ya. Jadi salah satu di antara sifat tawadu yang harus dijaga itu adalah jangan gampang melihat kesalahan orang lain, tapi justru lihatlah kelebihan mereka dibandingkan kita. Mereka mungkin belum bekerja maksimal, tapi kita udah berbuat apa? Itu yang perlu bertanya. Kita udah berbuat apa? Ya, untuk mereka. Kalau kita belum berbuat apa untuk mereka, lalu kita cuma bisa mengkritisi kesalahan-kesalahan mereka, apakah kritisi kita itu akan berguna untuk mereka? Kan enggak juga. La haula wala quwata illa billah. Nah, kita kembali ya kepada pembahasan. Jadi sikap tawadhu ini digambarkan oleh para ulama sebagai sikap yang sangat mulia. Ya, sehingga para ulama ridwanullahu alaihim ajmain sering menggambarkan bahwa hakikat kebaikan, keutamaan seorang ulama itu dilihat dari kesikap ketawaduan yang dia miliki. La haula wala quwata illa billah. Dan ungkapan-ungkapan ketawaduan itu sering muncul dari para ulama, dari murid al-Imam Asy-Syafi'i ya, dari murid Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Di masa sekarang dari murid Syekh Al-Albani ya. Ketika orang memuji beliau, lalu beliau mengatakan, saya ini hanya seorang tuwailibul ilm ya, hanya seorang penuntut ilmu rendahan ya. Ungkapan-ungkapan kayak gini biasa. Maka saya sering mengatakan kalau ada orang yang dianggap berilmu, kemudian dia mengatakan bahwa sebagai orang yang berilmu kadang-kadang kita perlu sombong juga supaya orang tahu kita punya ilmu. Kadang-kadang diibaratkan seperti dokter, kan supaya orang tahu dokter kan pakai pelang, dokter. Kalau enggak nanti orang nggak datang ke kita. Enggak gitu-gitu juga ya. Konteks semacam itu justru tidak pernah dilakukan oleh para ulama gitu. Apakah Imam Syafi'i memproklamirkan dirinya sebagai orang alim ya? Membuat plakat dan lain sebagainya, mentenarkan kealiman beliau? Tidak, sama sekali. Tapi orang langsung tahu dan sadar tentang keulamaannya. Jika mereka ada di antara ulama yang saking menjaga dirinya orang betul-betul nggak tahu. Tapi apakah itu menjadi kehinaan buat dirinya? Enggak. Ya, seorang ahli tahsin paling terkenal sekarang ya di dunia ini pernah cerita ya. Dia dulu pernah tinggal di kota Jeddah kalau saya tidak salah ya. Mudah-mudahan kalau salah antara Jeddah dengan Riyadh, tapi saya ingat saya di Jeddah.
Selama 1 tahun dia nyari murid, cuma dapat 1 orang. Udah 1 orang udah tua lagi. Diajarin tahsin sama dia susahnya minta ampun. Beliau sekarang orang paling terkenal di dunia ilmu tahsin. Pasti yang tahu ya. Siapa ya? Syekh Aiman ya. Nah, beliau pernah dalam 1 tahun di 1 tempat nyari murid, cuma dapat 1 orang. Sealim beliau, kok nggak ada orang belajar? Kenapa beliau nggak memproklamirkan diri ini saya ahli tahsin ya dan sebagainya? Kalau mau kayak gitu kan gampang aja dapat murid di mana-mana. Tidak. Itulah bukti ketawaduannya. Saya datang ke majelis Syekh Khalid Al-Matrafi, orang yang paling murid Syekh Utsaimin yang paling dibanggakan oleh beliau. Dianggap keilmuannya di bidang hadis, kata Syekh Utsaimin melebihi saya. Itu namanya Syekh Khalid Al-Matrafi. Tinggalnya jauh. Ya, ngajar di masjid kecil. Saya datang ke sana belajar ilmu hadis dari beliau. Saya sampai berpikir, kalau orang dunia tahu kealimannya, pasti mereka akan berbondong-bondong kemari. Tapi beliau nggak memproklamirkan diri. Di situ, bahkan waktu itu beliau mengatakan jangan direkam. Dicatat nggak apa-apa, jangan direkam. Ya. Kalau perlu merekam, banyak ulama yang lebih pantas untuk direkam dibandingkan saya. Jadi kita dilarang. Kalau mau nyatat, tapi jangan direkam. Itu ucapan beliau yang beliau nyatakan. Itu Syekh Khalid Al-Matrafi. Mungkin agak jarang dengar. Antum mungkin sering dengar Syekh Khalid Al-Musri. Itu salah satu guru saya juga. Ya, sama-sama murid. Tapi juga beliau guru saya. Ya, Khalid Al-Musri itu murid Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Tapi ini adalah Syekh Khalid Al-Matrafi. Ya, kita kembali kepada persoalan orang-orang yang seperti ini banyak. Bahkan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin memiliki seorang kenalan yang sangat berilmu dan sering Syekh Utsaimin datang kepadanya untuk bertanya, berdiskusi ilmiah. Tapi orang ini nggak pernah dikenal masyarakat. Bahkan saya pernah bertanya kepada murid-murid Syekh yang lain, siapa sih beliau? Mereka juga nggak tahu. Pokoknya ada. Ya. Dia dari kalangan Hambaliyin, ya, penganut mazhab Hambaliyah, yang sering dijadikan rujukan oleh Syekh Utsaimin. Sering beliau berdiskusi, terutama kalau terkait dengan persoalan bahasa Arab. Itu saya berdiskusi dengan orang tersebut. Dan orang ini nggak pernah dikenal. Kita kenal Syekh Muhammad Utsaimin sebagai faqihul ummah. Tapi kita tidak mengenal seorang yang sangat dimuliakan ilmunya oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Ya, sekali lagi, tidak perlu kita membanggakan diri dengan alasan orang alim juga perlu dikenal agar orang mau belajar sama saya. Enggak. Ini tidak pernah diamalkan oleh para ulama as-salaf dan para ulama yang mengikuti kehidupan mereka sampai sekarang ini. Ya, justru mereka menjaga sikap tawadu dan kerendahan hati mereka di hadapan Allah. Banyak bahasan tentang ketawaduan, tapi karena waktu kita sangat terbatas, kita sudah di akhir waktu, jadi kita cukupkan untuk sementara di sini saja. Intinya adalah bahwasanya ketawaduan itu adalah sesuatu yang merupakan ciri kesalihan seorang hamba di hadapan Allah. Satu bentuk ibadah yang kita perlu banyak belajar. Dan kita sadar bahwa kita masih jauh dari sikap sebagai orang-orang yang tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki ketawaduan ini buat diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Baik, mungkin dibuka untuk pertanyaan. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik atas ilmunya. Para jamaah sekalian yang online maupun yang offline, silakan bisa menyampaikan pertanyaan ke nomor 081180333389 atau jamaah yang di masjid bisa bertanya langsung melalui mikrofon. Namun sebelum itu ada pertanyaan ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya, jika saya rendah hati, saya itu sering dianggap lemah, tidak percaya diri, terus terlalu pasif dan tidak berani mengambil keputusan, sehingga tidak bisa mencapai apa yang saya tujukan selama hidup saya ini, Ustaz. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Jazakallahu khair. Pertama, di sini harus dibedakan antara rendah hati dengan rendah diri. Ya. Jadi satu hal yang berbeda. Rendah hati dengan rendah diri. Orang yang kehilangan kepercayaan dirinya sehingga selalu ragu-ragu dalam bersikap,
melakukan sesuatu dan lain sebagainya, tidak percaya diri. Ini bukan rendah hati, tapi rendah di diri. Nah, sikap rendah diri ini boleh nggak? Sikap rendah diri ini boleh, tapi bukan di hadapan manusia. Bukan dalam tugas sebagai manusia dengan sesama manusia, tapi dalam ibadah kepada Allah. Kalau dalam ibadah kepada Allah kita harus rendah hati sekaligus rendah di diri. Gak apa-apa di hadapan Allah. Tapi kalau dalam melakukan tugas, dalam melakukan perbuatan muamalah sesama manusia, kita hanya diperintahkan untuk bersikap tawadu, dan tawadu itu artinya apa? Rendah hati, bukan rendah diri. Jadi itu dua hal yang berbeda, ya. Tetapi memang orang yang merasa dirinya tidak rendah diri, punya kepercayaan diri yang tinggi, ya. Punya kepercayaan diri yang tinggi, itu punya sisi positif dan punya sisi negatif. Artinya percaya diri itu perlu, bahkan wajib. Tetapi jangan sampai kepercayaan diri itu kemudian meningkat menjadi tinggi hati, angkuh, dan sombong. Itu yang perlu ya. Jadi percaya diri itu perlu, ya, bahkan harus, ya. Seorang itu harus percaya diri. Tetapi percaya diri itu berbeda dengan tinggi hati. Antara keduanya itu satu hal yang berbeda. Tapi kadang-kadang berada di lokasi yang sama. Jadi orang yang percaya dirinya tinggi, itu memang kecenderungannya lebih gampang untuk tinggi hati. Gitu ya. Jadi orang yang misalnya rendah hati gitu ya, kalau dia tidak menjaga momentumnya, dia bisa salah langkah. Bukannya rendah hati, tapi rendah di diri. Makanya sering saya bilang, antara sabar sama males itu kan kadang-kadang beda-beda tipis, betul nggak? Antara sabar sama malas. Ini sebenarnya orang ini sabar apa malas sih? Ya kan? Ya. Betul ya? Antara sabar sama malas. Ya. Antara tegas sama pemarah. Antara tegas sama kasar. Itu kan kadang-kadang beda-beda ini sebenarnya tegas apa kasar? Betul ya? Nah, orang yang biasanya selalu tegas, kesalahan yang gampang dia lakukan adalah kasar, karena itu yang dekat. Nah, orang yang sabar, kesalahan yang gampang dia lakukan itu biasanya adalah malas. Karena antara sabar dengan malas itu beda-beda tipis. Begitu juga orang yang percaya dirinya tinggi, kalau udah overconfident, terlalu percaya diri, itu ujungnya bisa takabur. Nah, konteksnya semacam itu. Jadi artinya itu adalah sikap baik pada diri seseorang. Tapi sekali lagi, setan akan mengarahkan kita kepada kesalahan yang dianggap dekat dengan karakter kita. Jadi kalau orang yang penyabar diarahin untuk abai terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Udahlah, nggak apa-apa, masing-masing orang bertanggung jawab di hadapan Allah, biarin aja. Loh, biarin aja jadi ninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Salah nggak? Salah. Ya. Tapi sangat respektif terhadap perbuatan. Ada orang salah dikit, tegur. Ada orang salah sedikit, tegur. Akhirnya bisa kebablasan gitu ya. Negornya dengan cara yang salah. Akhirnya negor orang di hadapan orang banyak, bikin dia malu. Negar dengan cara yang kasar. Nah, jadi orang yang senang negar orang lain pada dasarnya baik, tapi bisa diarahin setan ke arah apa yang jelek. Orang yang sabar bagus, tapi bisa diarahin setan ke arah yang jelek. Rendah hati itu sifat yang bagus sekali, tapi bisa diarahin setan menjadi apa? Rendah di diri. Jadi konteks yang semacam itu harus diinikan. Jadi kalau dikatakan saya takut kalau saya rendah hati, saya akan menjadi rendah diri, tidak percaya diri, banyak pekerjaan yang diamalkan. Justru itu adalah tantangan. Setiap sifat kebaikan pasti ada tantangannya. Sekarang saya tanya gini, sebagian di antara teman-teman yang berhijab kan mengatakan, saya mau berhijab, tapi kalau saya berhijab takut saya nggak bisa jaga akhlak. Sering dengar gitu nggak? Sering dengar nggak? Terus keputusannya gimana? Nggak usah berhijab aja? Enggak kan? Iya. Tapi tantangannya itu kalau sudah berhijab, ada orang pakaiannya berhijab, bagus, rapat, ngomongnya kasar, maki-maki orang, kan kelihatan jeleknya ya. Betul ya?
Makanya, jadi sikap yang menurut orang belum jelek aja bagi seorang yang mungkin sudah berhijab dianggap jelek. Tapi itu tantangan, ya. Jadi bukan berarti kemudian setelah itu kita mengabaikan sikap yang benar. Sikap rendah hatinya sekali lagi jangan ditinggalkan, tetap dipertahankan. Tapi kebablasan menjadi rendah diri, sehingga akhirnya saya nggak bisa, ya nggak mau ngajar sama sekali. Lah jangan gitu, ya. Bukan itu konteksnya. Ada orang yang lebih pintar dari saya, ada orang yang lebih pintar saya. Mereka yang ngajar, saya jualan aja. Enggak gitu judulnya. Nah, kita mengakui orang lebih daripada kita, bukan berarti kita nggak ngajar. Ngajar saja sebatas yang kita mampu. Oh ternyata kamu mampu lebih dari ini. Kamu ternyata bukan cuma bagus dalam tahsin, ternyata bahasa Arab kamu juga. Sekalian deh ngajar bahasa Arab. Ya udah ngajar bahasa Arab, nggak jadi masalah, kan gitu ya. Jangan datang-datang udah ngaku, ya udah orang yang paling pintar bahasa Arab, ya. Saya S3 bahasa Arab. Ya. Kalau saya ngajar jangan dikasih yang lain ya, khusus fak saya bahasa Arab. Itu spesialisasi saya. Begitu ngajar rupanya nggak karu-karuan, ya. Karena nggak selamanya, ya. Ijazah itu menunjukkan kepintaran, ya. Ijazah itu hanya menunjukkan kita lulus dari sekolah, kata seseorang kan. Nggak menunjukkan kita itu pintar, tapi ada benarnya juga memang. Ya, itu aja ya. Jadi, yang lain? Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan yang selanjutnya Ustaz, bismillah, mohon izin bertanya Ustaz. Silakan. Tadi dikatakan kekayaan yang sesungguhnya adalah keyakinan. Apakah dengan suatu masalah yang kita hadapi dalam hal ini adalah semisal sikap suami yang tidak membuat nyaman pada situasi keseharian, apakah kita harus terus yakin bertahan, yakin bertahan, meyakini sikap tersebut akan berubah dengan harapan-harapan yang terus-menerus akan berubah lebih baik? Itu adalah sikap keyakinan yang dimaksud, walaupun itu sangat membuat kita menjadi sedih dan ngebatin terus, Ustaz. Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. La haula wala quwata illa billah. Iya. Jadi sikap yakin itu bukan konteksnya pada saya harus ke kanan atau ke kiri, ya. Saya harus makan atau minum. Saya harus tidur atau makan, bukan itu. Konteks keyakinan adalah keyakinan bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepada saya, kan itu ya. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, menghadapi pasangan yang kurang baik, tetangga kurang baik, teman kurang baik, siapa sajalah, maka kita beristikharah kepada Allah. Itu sering saya sampaikan, kita beristikharah kepada Allah. Kalau emang sesuatu ini baik buat saya, ya, ujungnya akan baik untuk dunia dan akhirat saya minta ini dipertahankan. Tapi kalau enggak, saya minta dilepaskan. Kan begitu dalam istikharah. Nah, dengan istikharah ini kita meyakini Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Tapi kebaikan itu bentuknya apa? Kan kita nggak tahu. Ya. Nah, kebaikan itu seperti apa? Sama dengan orang bekerja nih. Bekerja sudah maksimal. Kita berminta mendapatkan rezeki yang berkah. Tapi kita nggak tahu nih. Ujungnya itu kita akan jadi kaya raya atau enggak. Kan gitu. Kita maunya kaya ternyata nggak kaya, ya. Maunya biasa saja malah jadi kaya raya. Ya, saya punya sosok orang yang saya kenal, ya. Itu dari dulu dia bilang dia sebenarnya nggak pernah mau jadi orang kaya, tapi sekarang dia orang kaya, ya. Dari dulu dia kerja biasa aja, udah saya mau jadi orang biasa-biasa aja, ya. Tapi Allah takdirkan dia jadi orang kaya, ya kaya. Ya karena kekayaan itu takdir. Jadi konteksnya seperti itu ya. Kita meyakini kebaikan dari Allah, tapi ketika kita bekerja maksimal, ujungnya ini akan membawa kepada kekayaan. Kita dipilih Allah menjadi konglomerat, atau kita dibiarkan hidup biasa-biasa saja, atau mungkin banyak kekurangan. Kita meyakini apapun yang ditakdirkan akan menjadi kebaikan buat kita. Itu konteksnya, ya. Jadi apa yang ada di hadapan kita yakin adalah ujian yang akan membuat saya menjadi lebih baik di sisi Allah, bukan akhir daripada perjalanan tersebut. Ya, sekali lagi saya katakan tadi, bukan untuk kita membuat kita harus memilih tidur aja nggak usah makan, atau makan saja nggak usah tidur, ya. Tapi adalah agar kita tetap bekerja sesuai dengan sesuatu yang kita yakin diridhoi Allah, itu saja.
Ini perbuatan yang diridhoi Allah, kita lakukan. Ya. Dan ketika kita melihat ada pilihan dari satu situasi, berjalan terus atau berhenti, kita beristikharah kepada Allah. Ini saatnya saya harus makan dulu atau tidur, istilahnya gitu kan? Istikharah kepada Allah. Saya pada saat ini harus nolong orang yang sebelah kanan saya apa kiri saya. Istikharah kepada Allah kalau kita nggak bisa mengambil pilihan. Apa yang dipilihkan Allah itulah yang kita yakini. Ya, jadi sekali lagi ya, keyakinan kekayaan itu ada dalam keyakinan kita. Sekali lagi, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita dengan segala yang Allah timpakan kepada kita, dengan segala ujian yang Allah berikan kepada kita, dengan segala cobaan yang Allah tampakkan di hadapan kita. Bukan berarti kita yakin bahwa kalau kita begini pasti kita baik, bukan begitu. Ya. Kalau orang merasa dia lapar perlu makan, ya makan, kan gitu ya. Nggak perlu kita berkatakanlah nggak usah makan saja. Ya kalau lapar dianggap baik ya pasti baik. Ya nggak gitu juga, ya. Mau ngantuk tidur, ya. Nggak usah lah. Ya kalau kita yakin ya nggak tidur baik pasti nggak tidur jadi baik. Ya gitu juga. Kita tetap memilih, ya. Hidup itu adalah pilihan. Yang nggak bisa kita pilih itu adalah untuk hidup dan untuk mati. Itu nggak bisa dipilih. Ya, nah, kalau hidup itu penuh dengan pilihan, ya. Tapi hidup di dunia kita kan nggak pernah milih, mati juga kita nggak pernah milih, ya. Semua itu ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selama kita hidup, kita akan selalu dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Sekali lagi gitu ya, kekayaan itu ada dalam keyakinan. Itu bukan berarti apa yang ada nggak usah diubah, nggak, ya. Bahwa ada dua pilihan, ya kita nggak perlu memilih salah satu di antara keduanya. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Tapi apapun yang kita ambil setelah beristikharah kepada Allah, kita yakin Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Ini belum lama ini ya, baru beberapa bulan yang lalu. Ini sebenarnya ulangan ya. Dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah diberikan pertanyaan yang sama. Ada seorang yang memutuskan diri untuk keluar dari pegawai karyawan. Setelah keluar dia tanya, keputusan saya udah benar apa enggak? Nanyanya terlambat, saya bilang. Kalau nanyanya sebelum keluar tanya saya. Kalau sudah keluar ya sudah pilihan. Kalau sudah ada pilihan antum ya sudah. Antum istikharah, udah jalani kehidupan di luar kehidupan sebagai seorang karyawan. Itu saja, karena itu sudah pilihan antum. Ya, yakinlah bahwa rezeki itu bisa datang dari mana saja, tidak hanya sebagai karyawan. Nah, karena dulu pernah ada seseorang nanya kepada saya, itu di kota Balikpapan sana, saya perlu nggak berhenti jadi karyawan supaya saya bisa fokus dakwah? Kalau tujuan antum berhenti jadi karyawan untuk fokus dakwah, nggak usah, saya bilang. Apa yakin setelah keluar akan fokus di dakwah? Yakin apa enggak? Ya, kalau antum mau dakwah sekarang saja, nggak pulang nunggu nanti. Kalau antum mau talabul ilmi sekarang. Tapi kalau antum melihat saya kerja di sini banyak haramnya, nah antum tinggalkan. Nah itu benar. Ya, tapi kalau mau fokus dakwah ninggalkan pekerjaan sebagai karyawan karena ini dianggap belum tentu. Karena pilihan selanjutnya. Akhirnya terbukti sebagian di antara teman-teman kita yang memutuskan itu begitu berhenti jadi karyawan, dia jualan malah dia nggak bisa ngatur waktu, ya. Waktu dia jadi karyawan, waktunya itu pas. Waktunya kerja, istirahat. Waktu jualan nggak tentu waktunya, ya. Akhirnya udah nggak jualan di rumah pun dia masih sibuk juga. Ya, justru dia semakin sulit menyusun waktu untuk thalabul ilmi dan berdakwah. Nah, ini kan contoh konteks ya. Jadi sekali lagi, ketika kita itu dihadapkan oleh satu pilihan, kita bisa memilih mana menurut kita yang paling bagus sambil kita beristikharah kepada Allah. Kalau memang itu kita jadikan sebagai pilihan. Setelah pilihan kita ambil, bismillah. Yakinlah Allah akan berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Tentang tetangga saya agamanya Nasoro. Pada hari Natal memberi makanan, Ustaz. Biasanya memberi makanan. Bolehkah diterima atau dimakan? Mohon pencerahannya Ustaz. Haula wala quwata illa billah. Ya. Ini bahasanya ada dalam Iqtida'us Siratil Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim.
Kalau nggak salah jalan Allah versus jalan setan itu terjemahannya. Karena buku ini sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan sudah terbit 20 tahun yang lalu. Lebih dari 20 tahun yang lalu. Nah, kalau nggak salah versi bahasa Indonesia itu ya, jalan Allah versus jalan setan. Itu buku tulisan Ibnu Taimiyah membahas tentang tafsir dari ihdinas siratal mustaqim sampai akhir. Termasuk kewajiban kita membedakan diri dari orang-orang kafir, kan begitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu kan kita harus membedakan diri dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, intinya kan begitu. Maka di situ juga dibahas tentang hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam konteks. Maka kita harus lihat diri secara fikih, ya. Secara fikih, bukan secara idealis. Artinya baik, benar, halal atau tidak secara fikih Islam. Jadi makanya beliau menukil banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama, termasuk misalnya orang yang berjualan makanan, yang makanan itu akan dimakan oleh orang-orang yang mereka akan merayakan hari raya mereka. Apakah itu boleh atau tidak? Ada khilaf di antara ulama. Tapi pendapat yang kemudian dibenarkan oleh Syekhul Islam, padahal Syekhul Islam sangat tegas loh untuk membedakan diri dengan orang kafir. Beliau mengatakan, kalau makanan yang diperjualbelikan adalah makanan yang biasa mereka makan juga pada hari-hari biasa, nggak apa-apa. Ya, karena konteks mereka qaddarallahu ma syaa fa'al, makannya pada saat hari raya itu hanya faktor memang pada saat itu mereka butuh makan itu. Tapi di hari-hari biasa mereka juga makan makanan itu. Seperti jual beras ya. Kita jual beras, lauk pauk, sayuran yang memang mereka biasa makan. Tapi misalnya ada sebagian jenis daging yang hanya dibeli di saat hari raya saja, atau ada sebagian produk yang hanya diberi pada saat hari raya saja, maka itu tidak boleh. Karena paling tidak itu akan mengandung syubhat. Tetapi kalau produk itu adalah produk keagamaan yang diperjualbelikan, hukumnya mutlak haram. Jadi ada yang mutlak haram kalau itu produk keagamaan, ya. Maaf ya, langsung tunjuk aja bisa memperjualbelikan salib dipasang ya. Ini lagi mumpung nih, lagi ini ya, jual beli laris nih. Beri barang dari luar dijual belikan. Nggak boleh, ini haram mutlak. Karena itu adalah produk keagamaan. Tidak bisa. Tapi kalau produk tersebut adalah produk yang biasa dikonsumsi sehari-hari, pendapat yang benar nggak jadi masalah. Ya. Kemudian kalau seandainya produk itu adalah produk yang memang banyak dikonsumsi, meskipun itu biasa juga dikonsumsi harian, tapi itu dominan hanya dibeli pada saat, maka hukumnya bisa menjadi syubhat. Ya, lebih baik dihindari. Nah, sekarang bagaimana dengan menerima ini mereka, seandainya yang diberikan oleh mereka adalah makanan yang halal, itu yang pertama. Yang kedua, makanan yang bukan dikhususkan dibuat hanya untuk di hari raya mereka saja, maka itu bisa diterima, nggak jadi masalah. Itu secara hukum asal, secara hukum fikih. Ya, secara hukum fikih. Tapi kalau kita mau menghindarinya kemana bisa, tapi menghindari dengan cara yang arif dan bijaksana. Saya sering mengatakan konteks kayak gitu. Kalau misalnya dia itu biasa ngasih ke kitanya di hari haknya, ya udah pada hari hak mereka kita nggak usah di rumah. Menghindari supaya tidak kelihatan kita menolak pemberian dia. Jadi secara manusiawi kita juga bisa dipahami. Misalnya kalau udah sekian hari kita ke sana, kita nggak akan dikasih lagi karena mereka akan mengasihnya pada hari itu saja. Ya sudah, di hari itu kita menghindar. Itu lebih baik. Ya, sekali lagi kalau seandainya bukan makanan khusus. Tapi ada misalnya telur yang dibuat khusus, diwarna-warnain, itu hanya di hari raya mereka, nggak bisa. Ya, makanan yang dikemas khusus dengan kemasan yang menunjukkan ciri khas agama mereka, tidak bisa, karena minimal ada syubhat. Kita khawatir kita akan at-ta'awun alal itsmi wal udwan, bertolong-tolongan. Nah, oleh sebab itu sekali lagi harus dipilah ya. Seandainya yang diberikan meskipun timingnya itu di hari raya, makanan yang biasa dikonsumsi sehari-hari, apalagi di luar itu pun kadang-kadang kita kalau punya makanan suka berbagi satu dengan yang lain, gak jadi masalah. Ya, saya juga berkali-kali hidup bertetangga dengan orang-orang non-muslim, bukan sekali ya. Nah, bahkan ada di antara mereka, umumnya mereka kalau mau ngasih makanan malah nanya dulu, kalau makanan ini mau nerima nggak? Ya, biasanya kalau sudah hubungan baik, saling menghormati, itu ada tepa selira ya, yang seperti itu.
terjemahannya mungkin bahasa Indonesia teba selira. Iya, teba selira yang seperti itu, yang saling bisa memahami perasaan gitu ya. Jadi meskipun dia ngasih, dia juga akan bilang kalau gini mau nggak, gitu loh. Nggak apa-apa, ya udah kita terima. Kemudian dekat ini saya ngasih makanan tapi nggak saya olah sendiri loh, saya beli. Tadi saya beli di warung Padang. Oh, lo benar ini ya. Dia langsung ngomong begitu. Nah, kita bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Nah biasanya hal-hal semacam ini sering terjadi, ya. Jadi itu akan lebih memudahkan kita untuk lebih berinteraksi. Nah, kalau kita mau berterus terang gimana? Nggak apa-apa. Nah, kalau saya dikasih makanan-makanan yang biasa dikonsumsi sehari-hari, saya terima ya. Tapi kalau nanti makanannya khusus untuk ini Bapak, mohon maaf saya nggak bisa menerima. Nggak jadi masalah. Kalau dengan cara itu orang itu bisa menerima, itu tidak menjadi persoalan. Bahkan itu menurut saya lebih baik. Ya, lebih baik kita pahit di depan daripada pahit di belakang. Ya, kalau itu memang berterus terang semacam itu bisa dilakukan, itu nggak jadi masalah. Bahkan itu menurut saya langkah yang lebih baik daripada nanti kita main kucing-kucingan seperti yang saya bilang tadi. Ya, yang belum mampu bisa diterapkan teori kucing-kucingan yang saya sebut tadi. Ya, karena itu di sebagian kesempatan juga saya pernah menerapkannya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Udah? Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, berikut merupakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Mohon ikhtitam dari perjumpaan kita kali ini. Silakan, Ustaz. Itu sudah terakhir? Oh, kesimpulan. Oh, Masya Allah. Jazakallah khair. Masih kurang fokus ini. Saya kemarin lagi ngobrol-ngobrol sama Ustaz, masih agak hang-hang ya? Iya. Kalau ngomong kadang-kadang suka hang. Ya, jadi dari suasana di sana kembali kemari itu biasanya suka, apalagi kalau itu gempa ya. Kalau gempa itu pernah, saya sering nanya sama anak saya, ini gempa nggak? Enggak. Oh ya berarti saya aja yang ngerasa. Sampai sekarang masih seperti itu ya. Ini goyang nggak? Enggak goyang. Oh berarti saya aja yang masih traumatik ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, untuk kajian kali ini tema kita adalah tentang beribadah kepada Allah dengan ketawaduan. Pertama, mengisi ibadah kita dengan sikap tawadu, karena itu adalah intisari karakter ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tanpa ketawaduan itu ibadah yang tidak punya ruh sama sekali. Yang kedua, beribadah dengan sikap tawadu. Kita harus membangun sikap tawadu di dalam diri kita dan membiasakannya. Bukanlah satu hal yang mudah pada diri manusia yang memang diciptakan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a, untuk menjadi pribadi yang bersikap rendah hati di mana-mana. Tapi sebagai seorang muslim, kita berkewajiban untuk melatih diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tawadu. Dan sikap tawadu ini adalah sikap yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sikap yang dihormati dan dimuliakan bahkan sesama manusia. Sampai ada seorang di antara sahabat mengatakan, ya, kullu ni'matin mahsudatin 'alaiha illa tawadu. Setiap karunia di dunia ini, karunia termasuk sifat yang baik. Sifat yang baik sekalipun itu pasti ada orang hasad. Satu-satunya sifat yang orang nggak akan hasad sama kita adalah tawadu. Ya, gimana lagi orang mau hasad sama kita tawadu, ya. Tapi kalau kita baik, ya, kita suka berderma, kita suka dakwah, suka nasihatin, orang bisa hasad. Tapi kalau udah tawadu, satu-satunya sifat yang merupakan karunia Allah pada diri kita, yang tidak akan ada orang yang akan bersifat hasad dengki terhadapnya, adalah sifat tawadu. Ya, maka sikap tawadu itu sekali lagi akan dimuliakan di hadapan Allah dan juga dimuliakan di hadapan manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi seluruh amal dan perbuatan kita. Dan sekali lagi saya mohon doa dari antum-antum sekalian. Majelis tadi malam saya juga sudah minta. Di sini saya minta lagi doa dari antum. Nah, besok saya akan berangkat kembali menjadi relawan. Mudah-mudahan apa yang diamalkan di sana juga menjadi bagian pahala buat antum semua dengan doa antum, ya. Insyaallah ya, dengan doa antum semua akan menjadi amal kebajikan yang dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala buat antum sekalian.
Hadza lil ilmi fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum Ustaz dan juga jamaah sekalian. Insyaallah kita berjumpa kembali nanti di awal Januari, karena 2 pekan ini kita insyaallah libur tahun semesteran ya. Baik. Ya, dan ini merupakan kajian terakhir. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dianggap yang paling cepat itu saudara tadi. Cepat saji, cepat saji. Iya, pulang kan makannya. Nikmatin makanannya lagi kan. 5 menit ya? Udah siapin mobil kan. Oh gitu ya. Karena kita kan dari kerajaan.